Oke, sebelum ada yang panas duluan, saya mau bilang satu hal. Ini bukan konten benci Jokowi, bukan konten benci Gibran, dan bukan konten benci siapapun. Ini konten tentang satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar suka dan tidak suka. Standar demokrasi. Karena saya lihat ada fenomena yang aneh. Banyak pendukung Jokowi yang biasanya sangat kritis terhadap dinasti politik. Tiba-tiba jadi sangat santai ketika yang terjadi justru di kubu yang mereka dukung. Dan di sini kita harus jujur, demokrasi bukan cuma soal yang penting pemilu. Demokrasi itu bukan cuma soal menang kalah di TPS, demokrasi itu juga soal fairness, soal kesempatan yang sama, soal proses yang bersih. Saya paham, ada yang akan bilang, kan legal, kan sah. Iya, tapi saya ulang, legal tidak selalu etis, sah tidak selalu pantas. Kalau kamu hidup di masyarakat, kamu pasti tahu, ada banyak hal yang bisa saja lolos secara aturan, tapi tetap bikin orang merasa ada yang gak beres. Membahas pola pembelaan. Biasanya pembelaan pendukung itu ada 3. Yang pertama, kan dipilih rakyat. Oke, betul, nanti di ujung dipilih rakyat. Tapi pemilu itu tahap akhir. Yang dikritik itu bukan rakyatnya. Yang dikritik itu jalan menuju tiketnya. Kalau jalur menuju tiketnya dibantu oleh kekuasaan, maka pemilu itu berubah jadi formalitas. Yang kedua, anak presiden juga punya hak. Saya setuju. Anak presiden juga warga negara, punya hak politik. Tapi presiden juga punya kewajiban moral untuk menghindari konflik kepentingan. Karena kalau presiden sedang berkuasa, semua kebijakan, semua institusi, semua dinamika politik itu berada di bawah pengaruh kekuasaan. Kalau presiden membiarkan anaknya naik, atau bahkan membiarkan situasi yang mempermudah anaknya naik, itu tetap tidak sehat. Minimal ada konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan itu racun buat demokrasi. Yang ketiga, kalau mampu kenapa enggak? Sekali lagi, mampu itu soal kapasitas. Tapi demokrasi itu soal fairness. Banyak orang mampu, banyak anak muda mampu. Tapi tidak semua orang punya akses kekuasaan, jaringan, dan panggung sebesar keluarga presiden. Analogi begini, biar gampang. Bayangin di perusahaan, ada direktur, lalu aturan jabatan diubah mendadak. Setelah aturan berubah, anak direktur naik jadi wakil direktur. Kalau itu terjadi di perusahaan, kita semua bakal bilang, nepotisme. Kenapa kalau terjadi di negara? Tiba-tiba banyak yang bilang, ya udah, normal aja. Ini bukan sekadar soal satu orang. Ini soal presiden. Bahaya jangka panjang. Kalau ini dinormalisasi, besok-besok presiden lain bisa meniru. Hari ini anak presiden, besok menantu, lusa ipar. Setelah itu, politik berubah jadi urusan keluarga. Dan yang paling sedih, rakyat cuma jadi penonton. Bahkan kalau kamu pendukung Jokowi, kamu harusnya tetap kritis. Karena kalau standar demokrasi runtuh hari ini, yang rugi bukan cuma lawan politik. Yang rugi itu Indonesia. Standar ganda. Nah, sekarang saya mau lempar pertanyaan paling sederhana, tapi paling jujur. Kalau hal yang sama terjadi pada tokoh yang kamu benci, misalnya terjadi pada kubu lawanmu, kamu akan membela juga? Atau kamu akan marah dan bilang, ini dinasti politik? Kalau jawabannya kamu akan marah, berarti kamu paham ini salah. Kalau kamu membela hanya karena ini dilakukan oleh tokoh yang kamu suka, berarti masalahnya bukan demokrasi, masalahnya fanatisme. Penutup, saya nggak minta kamu benci siapapun. Saya cuma minta, jangan pakai standar ganda. Kalau kamu cinta Indonesia, kamu harusnya cinta proses yang bersih. Karena negara ini terlalu besar untuk dijadikan proyek keluarga. Kalau setuju, silakan share. Kalau tidak setuju, nggak apa-apa. Yang penting kita diskusi pakai akal sehat, bukan pakai fanatisme.